Pernahkah kamu merasa bahwa seluruh hidupmu seolah-olah berbalik melawanmu? Semakin keras kamu berusaha, semakin hancur semuanya. Seolah-olah semua yang telah kamu rencanakan, impikan dan percayai mengalir melalui jarimu dan sekarang hanya ada kehampaan yang tersisa. Terkadang rasanya seperti Tuhan diam, langit tertutup dan tidak ada doa yang bisa menembus langit-langit. Dan dalam momen-momen seperti itu, kita mulai berpikir, mungkin cerita hidupku sudah berakhir. Mungkin tidak ada bab baru untukku. Tapi izinkan aku memberitahumu sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Jika kamu masih bernafas, itu berarti Tuhan masih menulis cerita hidupmu. Apa yang banyak orang tidak pahami adalah bahwa keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadirannya. Kadang-kadang itu adalah waktu ketika Dia sedang membentukmu, mempersiapkanmu. Cerita besar tidak dimulai di bawah sorotan lampu, tetapi di belakang layar. Yusuf tidak mulai di istana. Dia dijatuhkan ke dalam sumur, dikhianati oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dan dilupakan di penjara. Dari luar, sepertinya dia sudah kehilangan segalanya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada tujuan yang lebih besar yang sedang dijalin oleh tangan-tangan tak terlihat. Karena cerita Yusuf bukan tentang rasa sakit, tetapi tentang apa yang Tuhan akan lakukan dengannya. Dan begitu juga denganmu. Sudah berapa kali kamu merasa diperlakukan tidak adil? Sudah berapa kali kamu memberi segalanya dan tetap diabaikan? Sudah berapa kali kamu membantu orang lain, namun saat kamu membutuhkan tidak ada yang datang? Itu menyakitkan. Itu menyakitkan ketika melihat orang lain maju, berkembang, dan meraih apa yang mereka impikan, sementara kamu merasa stagnan, bangun dengan lelah, tidur dengan kehabisan tenaga, dan tetap merasa tidak ada yang berubah. Dan di saat itulah muncul pemikiran yang berbahaya, apakah saya yang salah? Apakah Tuhan telah melupakan saya? Namun kenyataannya berbeda. Kamu tidak sedang berhenti, kamu sedang ditanam. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika sebuah biji ditanam di tanah? Dari luar, itu tampak hilang, gelap, diam, tidak ada tanda kehidupan, tetapi di dalam transformasi telah dimulai. Akar-akar mulai tumbuh, struktur mulai terbentuk, iman mulai bangkit kembali, bukan ketika rasa sakit hilang, tetapi ketika kita memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan itu. Anda bisa membiarkannya menghancurkan Anda, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti benih, jadilah seperti Mandela. Jangan biarkan bab saat ini menentukan seluruh cerita hidupmu. Penulis kehidupanmu tidak meninggalkan buku yang belum selesai. Jika dia masih menulis, itu berarti yang terbaik masih akan datang. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana rasa sakit bisa membuatmu merasa kecil? Bagaimana ia meresap ke dalam hari-hari dan malam-malammu, bahkan membuat keheningan terasa terlalu berat? Ada orang-orang yang tampaknya baik-baik saja di luar, tetapi di dalam mereka berteriak. Teriakan itu begitu diam, sehingga tidak ada yang mendengarnya, tidak ada yang melihatnya. Apakah kamu pernah merasakannya? Bangun tanpa semangat untuk bangun, tersenyum untuk sopan santun, tapi di dalam hati kamu hancur, harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja karena kamu merasa jika menceritakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mengerti. Lalu kamu menelan air mata. Kamu terbiasa dengan rasa sakit itu, dan tanpa sadar, kamu mulai percaya bahwa rasa sakit itu adalah bagian dari dirimu. Tapi itu bukan identitasmu. Rasa sakit hanya sebuah perjalanan, dan Tuhan mengubah perjalanan itu menjadi kesaksian. Dalam Alkitab, Ayub adalah gambaran hidup dari hal ini. Dia memiliki segalanya, keluarga, kesehatan, harta, dan pengaruh. Lalu tiba-tiba dia kehilangan semuanya, seorang pria yang jujur, takut akan Tuhan, namun melalui rasa sakit yang tampaknya tidak masuk akal. Dia menangis, dia bertanya-tanya, dia berteriak,
Dan untuk sementara waktu Tuhan tampak diam, pernahkah kamu mengalaminya? Berdoa dan tidak mendengar apa-apa, berteriak dan merasa langit begitu jauh, tetapi lihat apa yang terjadi. Ayub tidak menyerah. Meskipun tidak mengerti, dia tetap bertahan. Dan akhirnya, Tuhan memulihkan dia. Tuhan tidak hanya mengembalikan semuanya. Dia memberikannya 2 kali lipat, lebih banyak anak, lebih banyak tahun kehidupan, lebih banyak dari yang dia miliki sebelumnya. Tapi apa yang Tuhan bangun dalam diri Ayub selama penderitaan itu lebih berharga daripada apa yang dia beri setelahnya. Mungkin kamu sedang dalam proses itu sekarang. Mungkin kamu telah kehilangan seseorang yang kamu cintai. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, pernikahan, atau keinginan untuk hidup. Mungkin kamu telah dikhianati, ditinggalkan, atau dilupakan, dan di dalam hatimu, kamu merasa tidak ada yang mengerti perasaanmu. Tapi percayalah, banyak orang merasakannya. Hanya saja tidak ada yang berani mengatakannya, karena kita hidup di dunia yang selalu berpura-pura baik-baik saja. Tapi kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu boleh merasa, kamu boleh menangis, kamu boleh menjadi lemah di hadapan Tuhan karena Dia kuat untukmu. Tahukah kamu tentang Lady Gaga? Hari ini dia terkenal di seluruh dunia, tetapi sebelum ketenarannya, dia ditolak oleh banyak label rekaman. Dia mendengar tidak berulang kali. Dia mengalami kecemasan. Dia menderita harga diri yang rendah. Dia tidur di lantai apartemen kecil dan di banyak kesempatan dia berpikir untuk menyerah. Tapi dia tidak menyerah karena ada sesuatu di dalam dirinya yang bahkan dia sendiri tidak mengerti, tetapi itu mendorongnya untuk terus maju. Sekarang, jutaan orang mengidentifikasi dengan rasa sakitnya, dan ceritamu bisa melakukan hal yang sama. Bukan agar kamu menjadi terkenal, tetapi agar kamu bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari rasa malu, bebas dari beban berpura-pura. Tahukah kamu berapa banyak orang di sekitarmu yang sedang menunggu untuk mendengar sesuatu yang kamu alami? Sudahkah kamu berpikir bahwa ceritamu bisa menyelamatkan orang lain? Bahwa rasa sakitmu bisa digunakan untuk menyembuhkan mereka yang saat ini sedang melalui apa yang kamu alami dulu? Tuhan tidak membuang penderitaan, Dia mengubahnya. Dan pertanyaan yang perlu kamu ajukan adalah, apa yang akan saya lakukan dengan semua yang saya alami? Kamu bisa menguburnya dan membiarkannya membusuk, atau kamu bisa menanamnya dan membiarkannya berkembang. Saya ingin mengusulkan sesuatu. Selama 15 hari ke depan, setiap kali kamu teringat sesuatu yang menyakitkan, tuliskan di sampingnya apa yang kamu pelajari darinya. Bisa di atas selembar kertas, di catatan, atau di mana saja. Dan di akhir 15 hari, bacalah semua yang kamu tulis. Kamu akan terkejut melihat bagaimana, tanpa sadar, kamu tumbuh dan menjadi lebih dewasa. Kamu telah belajar menjadi lebih kuat, lebih empatik, lebih manusiawi. Karena rasa sakit bukanlah akhir, rasa sakit adalah tempat di mana transformasi dimulai. Tidak ada rasa sakit yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada air mata yang tidak Dia hitung. Dia tahu apa yang telah kamu alami dan apa yang sedang kamu alami sekarang. Dan Dia akan menggunakan itu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengangkatmu, untuk membentukmu. Suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan berkata, itu perlu terjadi. Itu menyakitkan, tetapi itu membentukku. Itu melukaimu, tetapi itu membuatku berkembang. Apa yang hari ini menekanmu, besok akan menjadi alasan mengapa kamu mengangkat kepalamu dan berkata, aku tidak menyesal, tidak menyerah. Bukan karena itu menjadi mudah, tetapi karena kamu setia. Karena kamu percaya, karena kamu mempercayainya bahkan dalam kegelapan, dan itulah yang mengubah rasa sakit menjadi kesaksian. Berapa kali kamu merasa bahwa tidak ada yang benar-benar peduli padamu? Berapa kali kamu berada di tempat penuh orang tetapi merasa sepenuhnya sendirian?
Seperti semua orang terlalu sibuk untuk melihat apa yang terjadi di dalam dirimu, seolah ada tembok tak terlihat antara dirimu dan dunia. Kamu berbicara, tetapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Kamu berteriak di dalam hatimu, tetapi tidak ada jawaban. Pernahkah kamu merasa dikelilingi orang banyak, namun merasa tidak ada yang benar-benar melihatmu? Ini bukan kelemahan, ini adalah kesepian. Kesepian yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan keberadaan orang lain, tetapi dengan kehadiran seseorang yang benar-benar melihatmu. Daud tahu persis bagaimana rasanya. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi raja baru, semua anaknya dipanggil kecuali Daud. Dia tetap di lapangan, menjaga domba. Diabaikan, dilupakan, tidak terlihat. Bisakah kamu bayangkan bagaimana rasanya dilupakan oleh ayahmu sendiri di saat yang begitu penting? Namun justru di lapangan, jauh dari pandangan manusia, Daud dipersiapkan oleh Tuhan. Di sana, tanpa sorotan, dia belajar untuk berani, membunuh singa, membunuh beruang. Di sana, tanpa panggung, dia menjadi pria yang menurut hati Tuhan. Mungkin saat ini kamu juga berada di tempat itu, di tempat di mana tidak ada yang melihatmu, di tempat di mana tidak ada yang menghargai usahamu, di tempat di mana kamu memberikan segalanya, tetapi sepertinya tidak ada yang kembali. Mungkin kamu merawat semua orang di sekitarmu, tetapi tidak ada yang bertanya, bagaimana kabarmu? Namun dengarkan ini, mata Tuhan ada padamu. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat, Dia melihatmu. Bahkan ketika kamu tidak mengenali dirimu sendiri, Tuhan melihatmu dan Dia bersamamu. Tulislah ini dan jadikan sebagai kebiasaanmu, karena semakin banyak kamu melihat jejak Tuhan dalam kehidupanmu, semakin kamu akan menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Alkitab mengatakan, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan akan menampung aku. Ini bukan metafora indah. Ini adalah kebenaran. Ini adalah janji. Mungkin saat ini kamu merasa tidak ada yang peduli padamu, tapi aku ingin memberitahumu ini. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak sendirian. Tuhan menerima kamu. Tuhan melihat kamu. Dan Tuhan mengasihi kamu dengan kasih yang tak pernah lelah. Jadi, meskipun hari ini ladangmu kosong, meskipun tidak ada yang memanggil namamu, meskipun dunia tidak melihatmu, ketahuilah bahwa Tuhan telah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Dan ketika Dia memanggilmu, itu berarti waktunya telah tiba untuk keluar dari ketidakjelasan dan menjalani tujuan hidupmu. Sampai saat itu, tetaplah bertahan, meskipun tidak ada yang melihat, karena seluruh surga memandangmu, dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang matamu belum pernah lihat, tetapi hatimu akan memahaminya, dan kamu akan tahu bahwa setiap air mata, setiap malam kesunyian, setiap hari yang kamu rasa sendiri, itu semua berharga. Berapa kali kamu sudah berhenti mencoba karena takut gagal? Berapa kali kamu melihat impian, proyek, ide yang ada dalam hatimu dan memutuskan untuk tidak melanjutkan karena merasa tidak mampu? Dan pikiran itu datang seperti bisikan yang kejam. Bagaimana kalau saya mencoba dan gagal? Tapi bagaimana kalau berhasil? Bagaimana jika langkah iman itu adalah yang dibutuhkan untuk mengubah arah hidupmu? Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita menunggu untuk merasa cukup berani untuk bertindak, tetapi kenyataannya keberanian muncul saat kita bergerak. Petrus tidak menunggu laut tenang. Dia melihat Yesus berjalan di atas air, meminta untuk datang kepadanya, dan meskipun angin kencang, dia melangkah keluar dari perahu. Dia satu-satunya dari murid-murid yang melakukannya. Ya, dia tenggelam, tetapi dia adalah satu-satunya yang mengalami berjalan di atas air. Kadang-kadang ketakutan tetap ada. Itu tidak hilang sepenuhnya, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikanmu. Berapa banyak peluang yang telah kamu lewatkan karena takut tidak cukup baik?
Berapa kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain dan merasa tidak cukup berbakat, cukup tampan, atau cukup berpengalaman. Dan siklus ini sangat kejam. Semakin banyak kamu membandingkan, semakin banyak kamu terhenti. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin perlu kamu dengar hari ini. Kamu tidak perlu sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu siap. Karena Tuhan tidak memilih yang paling terampil. Dia memampukan mereka yang bersedia mengatakan, "Ya." Musa merasa tidak mampu. Dia berkata bahwa dia tidak bisa berbicara dengan baik dan tidak akan didengar oleh orang lain. Tetapi Tuhan tetap memilihnya. Gideon merasa dirinya yang terkecil dari keluarga yang tidak berarti. Tetapi dengan dia, Tuhan mengalahkan seluruh tentara. Bisakah kamu melihat polanya? Tuhan selalu memilih mereka yang tidak terduga karena Dia ingin dunia tahu bahwa bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan iman, semuanya terjadi. Berhentilah menunggu untuk merasa siap, karena jujur saja kita hampir tidak pernah merasa benar-benar siap. Selalu ada rasa takut, selalu ada suara yang mengatakan bahwa itu mungkin tidak berhasil. Tapi disinilah pilihan itu datang. Apakah kamu memilih mendengarkan suara itu atau mendengarkan suara Tuhan yang berkata, "Jangan takut karena aku bersamamu." Ingatlah saat-saat ketika kamu merasa tidak bisa dan kamu berhasil, perjuangan yang kamu menangkan, pintu yang terbuka ketika semuanya tampak tertutup. Itu bukan kebetulan, itu adalah iman, itu adalah ketekunan, itu adalah kasih karunia, dan kekuatan yang sama masih ada dalam dirimu. Karena itu, aku ingin memberimu tantangan. Selama 21 hari, setiap kali rasa takut mencoba menghalangimu, tulislah. Tulis apa yang kamu takuti, kemudian di sampingnya tuliskan tindakan kecil yang bisa kamu lakukan meskipun takut. Bisa jadi mengirimkan lamaran, merekam video, meminta bantuan, menelepon, mengambil keputusan. Setiap hari, kamu akan melihat bahwa rasa takut semakin lemah saat kamu memilih untuk bertindak. Dan pada akhir 21 hari ini, kamu akan melihat bahwa kamu telah melangkah jauh. Bukan karena kamu berhenti merasa takut, tetapi karena kamu belajar untuk berjalan dengan rasa takut itu. Kamu diciptakan untuk hal-hal besar. Apa yang Tuhan punya untuk hidupmu lebih besar daripada yang bisa kamu lihat sekarang. Tapi kamu hanya akan mengetahuinya jika kamu memutuskan untuk keluar dari perahu. Tidak perlu bisa berenang. Yesus ada di tengah badai, menunggumu. Ulurkan tanganmu. Ambil langkah pertama. Dan meskipun angin bertiup kencang, ingatlah, lebih baik tenggelam sambil berjalan dengan iman daripada menghabiskan hidup dalam ketakutan. Tanah mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi ketika kamu mempercayai dan menginjaknya, kamu akan menemukan bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat di mana kakimu akan menginjak. Mungkin sekarang, saat ini, matamu dipenuhi dengan air mata, merasakan sesak di dada yang tidak bisa kamu jelaskan. Mungkin kamu merasa seolah-olah seseorang akhirnya mengungkapkan kata-kata yang sudah lama kamu sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Seperti segala yang kamu dengar tadi adalah cermin dari jiwamu. Dan itu benar, karena pesan ini tidak datang begitu saja. Pesan ini datang untuk mencapai kamu. Tepat untuk kamu yang berpikir untuk menyerah. Dan tepat untuk kamu yang tersenyum di luar, tetapi berdarah di dalam. Kamu yang sudah terbiasa berkata, semuanya baik-baik saja, tetapi di dalam hatimu memohon pertolongan. Tahukah kamu mengapa kamu masih di sini? Karena Tuhan belum menyerah padamu. Karena meskipun dunia telah membelakangimu, meskipun teman-temanmu menghilang, meskipun tidak ada yang melihat air matamu, Tuhan melihatnya. Dia ada di sana malam itu ketika kamu menangis dalam diam. Dia ada di sana ketika kamu memandang cermin dan tidak mengenali dirimu sendiri. Dia ada di sana ketika kamu berdoa pelan, meminta tanda. Dan mungkin pesan ini adalah tanda yang kamu minta.
Kamu bukan apa yang mereka buat. Kamu bukan kesalahan yang kamu buat. Kamu bukan kehilangan yang kamu alami. Kamu adalah seseorang yang memegang cerita di dalam dirimu yang masih ditulis oleh tangan Sang Pencipta. Dan cerita ini tidak berakhir dengan rasa sakit. Itu dimulai darinya dan berkembang setelahnya. Kamu sudah mengatasi begitu banyak hal. Kamu sudah bertahan begitu lama. Kamu sudah berjuang meskipun tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang berperang di dalam dirimu. Dan itu adalah bukti bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya kenal. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Dari kasih yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa hancur. Dari tujuan yang masih tegak berdiri, meskipun kamu merasa sudah tidak mampu lagi. Jadi tolong, jangan menyerah. Tidak hari ini, tidak sekarang, tidak setelah semua yang Tuhan masih akan lakukan melalui hidupmu. Dunia membutuhkan ceritamu. Seseorang akan sembuh karena kesaksianmu. Seseorang akan hidup karena kamu memilih untuk percaya lagi. Dan jika hari ini yang bisa kamu lakukan adalah menangis, menangislah. Tetapi jangan lepaskan tangan Tuhan. Karena Dia tidak pernah melepaskan tanganmu. Kamu akan tersenyum lagi tanpa perlu berpura-pura. Kamu akan melihat ke belakang dan memahami bahwa semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kamu akan mengalami waktu panen, karena kamu tidak menyerah pada waktu kesakitan. Kamu tetap bertahan ketika segala sesuatu mengatakan untuk berhenti. Sekarang tarik napas dalam-dalam, rasakan pelukan tak terlihat ini. Itu adalah Tuhan. Dia mencintaimu, Dia memilihmu. Dia dengan lembut mengatakan pada hatimu, "Anakku, anakku, aku ada di sini, aku selalu ada, dan aku tidak akan pernah pergi." Apa yang telah kamu alami, apa yang telah kamu rasakan, semua itu adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Sekarang kamu akan menyadari kekuatanmu dan memahami bahwa perjalanan yang penuh tantangan ini telah mempersiapkanmu. Di setiap langkah, ketika kamu merasa sendirian, Tuhan ada di sana, mendukungmu dan memberimu kekuatan. Bahkan ketika kamu merasa tak ada yang peduli. Sekarang waktumu telah tiba. Saat yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Kamu akan menang, kamu akan berbuah, dan kamu akan melihat semua berkat yang Tuhan siapkan untukmu. Apa yang telah kamu tanam sekarang akan berkembang. Setiap usaha dan setiap penderitaan yang kamu alami kini sedang menuju awal yang baru. Imanmu, harapanmu, dan perjuanganmu akan sepenuhnya dipulihkan. Kamu akan melihat betapa besar rencana Tuhan yang telah disiapkan untukmu. Sekarang hatimu dipenuhi dengan keyakinan, karena kamu tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu bersamamu dan akan tetap ada di sisimu. Setelah setiap rasa sakit dan air mata dalam hidupmu, Tuhan kini memberimu kedamaian dan berkat. Kamu akan menerima apa yang telah disiapkan untukmu. Itulah sebabnya kamu tidak pernah menyerah. Dan inilah alasan mengapa sekarang kamu akan melihat apa yang telah Tuhan tuliskan untukmu. Perjalananmu baru saja dimulai.